wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Jumat Takwa yang dihormati majelis ilmu Jumat Takwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngaji bareng pada pagi menika kita membahas 4 alam dalam rangka mengenal Allah. Apabila kita belum mengenal Allah, hidup kita saya yakin masih gersam, tidak ada ketenangan di dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu perlu kita mengenal Allah, termasuk supaya sholat kita ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk sholat kita ini sholat yang mendapat predikat sholat yang khusyuk. Oleh karena itu, supaya di dalam menjalankan hidup ini dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus, kita perlu namanya sama-sama belajar supaya kita lebih mengerti dan kita laksanakan sehingga tujuan hidup kita selama di dunia akhirat bisa kita capai. Apa saja itu 4 alam dalam mengenal Allah? Yang pertama adalah yang dinamakan dengan alam nasut. Di dalam ilmu tasyawuf yang disebut dengan alam nasut kalau wau nggih menika alam dunia yang bisa kita lihat secara mata kasat ini. Oleh karena itu, badan kita sebagai gerbong kita ini, apabila kita tidak mampu melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu yang jelek, nafsu amarah dan nafsu lawamah, maka hidup kita ini ibarat mobil yang kesasar nabrak ke sana kemari, hidupnya tidak akan mendapatkan suatu ketenangan, kedamaian. Meskipun kita semuanya itu membawa ke wisata kemana, tetapi hati tidak bisa dibohongi, tetap akan gelisah. Karena apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibaratnya itu adalah kita ini mobil yang kita gas terus, kita bermain kemana-mana, nyasar hidupnya, yang nantinya akan dibelusukkan bahasa Jawa, disasarkan oleh setan yang akan diajak masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, di dalam alam nafsu ini kita harus mampu membimbing badan kita, tangan kita, mata kita, kaki kita, pikiran kita, diajak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dinamakan dengan alam malakut, yaitu alam malakut itu adalah apabila kita sudah mampu melawan hawa nafsu yang jelek, amarah dan lawamah yang jelek yang menyasarkan kita ke dalam kehinaan, ke dalam neraka, sudah kita lawan, yaitu perang melawan nafsu kita ini, yaitu di dalam jiwa ini. Meskipun tidak tampak, kita ini, jiwa kita ini bisa merasakan apabila bahagia, apabila sakit hati, merasakan panas, dingin, itu jiwa kita merasakan. Bahkan mungkin jenengan umpamanya ini sekedar umpamanya, merasani saya itu jiwa ini itu secara itu batinnya itu bisa. Maka bagaimana jiwa kita ini menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, maka di sini harus kita melakukan di antaranya adalah mu'ahadah, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini di dalam kandungan ibu, roh itu Allah ketika menyiapkan roh, alastu bi rabbikum bala syahidna, apakah engkau hai roh mengakui aku sebagai Tuhanmu? Roh itu menyatakan, ya Allah, aku adalah sebagai Tuhanku. Bala syahidna, sebagai engkau adalah sebagai Tuhanku dan aku akan menyembah. Tetapi setelah lahir ke dalam dunia, roh itu lupa karena dikuasai oleh nafsu. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mujahadah, perang melawan hawa nafsu. Muraqabah, kita harus sadar kita diawasi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian mu'aqabah, melakukan penghukuman, mahabbah. Kemudian kalau sudah kita lakukan langkah-langkah di dalam perang melawan hawa nafsu, kita akan memiliki sifat rasa kasih sayang, ar-Rahman, ar-Rahim, sifat Allah yang akan kita miliki dalam kehidupan. Itulah yang sudah mencapai namanya nafsu mutmainah. Tidak ada kedendaman meskipun kita disakiti, tidak ada niat untuk berbuat kejahatan. Inilah ciri-ciri daripada alam malakut. Kemudian melanjutkan alam yang ketiga yang dinamakan dengan alam jabarut, yaitu sudah mencapai nafsu radiah, mempunyai sifat ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia, barangkali saya sendiri ini, hidupnya gelisah itu karena apa? Hidup ini karena tidak sesuai apa yang kita angan-angan, yang membuat pikiran kita, hati kita ini kadang-kadang galau. Itu karena apa? Seolah-olah orang lain, keluarga kita, anak kita harus seperti kita, padahal semuanya itu yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila kita sudah mampu memerangi hawa nafsu yang jelek, maka kita akan mendapatkan predikat yang disebut dengan memiliki nafsu radiah, ridho. Mudah diucapkan ridho itu tapi sulit melaksanakan. Contoh umpamanya ada seorang cleaning service di toko, di mall-mall, ditanya orang, apakah kamu ridho menjadi seorang cleaning service yang dihina orang, yang tidak dihormati orang? Orang itu seorang cleaning service menjawab ridho. Maka orang itu lebih dahulu masuk surga daripada seorang waliullah. Memang mudah diucapkan, sulit dilaksanakan, yaitu memiliki sifat ridho. Karena di dalam sifat ridho ini adalah sudah mempunyai sifat ikhlas terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho setelah kita berikhtiar. Karena nasibnya orang itu beda-beda. Apabila sudah ikhtiar, sudah tawakal, tetap tidak berhasil, kita harus ridho terhadap takdirnya Allah. Dan apabila kita tidak ridho, maka itulah yang menyebabkan hati kita ini gelisah, hati kita ini pun mudah terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang dinamakan dengan alam luhud, yaitu sudah mampu memiliki hawa nafsu yang disebut dengan mardiyah. Apa maksudnya nafsu mardiyah di sini? Yaitu andaikan orang itu mencintai seseorang, orang yang dicintai juga saling mencintai. Artinya apa? Nyaturi kaum Gusti, bahasa Jawa ini mengatakan. Maksudnya pun bukan manusia itu memposisikan sebagai Tuhan, boten. Jadi nyatune kawula ing Gusti artinya itu bahwa kita harus masuk ke dalam ranah Allah. Sifat-sifatnya Allah itu sudah mampu kita miliki, sehingga Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah kita miliki. Itu yang dinamakan dengan alam luhud itu. Jadi sudah antara makhluk dengan Allah sudah jadi satu, kemudian tidak ada akunya, itu tidak ada. Jadi kemudian itulah yang dinamakan dengan juga yang disebut dengan sudah memiliki nafsu mardiyah dan kamilah, sempurna-sempurna orang. Makaten tempat alam yang dalam sampaikan tersebut, mari kita juga belajar untuk senantiasa memperbaiki diri, mengenal diri kita, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup ini bisa tenang, bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu